Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini kita semua bersedih ya teman-teman. Kita sebagai anak bangsa pastinya bersedih, nggak cuma bersedih tapi juga pastinya juga ngerasa ngeri juga teman-teman. Gimana kemarin ketika demonstrasi massa berjalan di hari Jumat kemarin ya, dari pagi sore kemudian malam masih berlanjut gitu kan, sampai kemudian ada seorang driver ojol yaitu Afan Kurniawan, seorang pemuda ya usia 21 tahun dari kota Sukabumi Jawa Barat yang merantau ke Jakarta hanya sekedar untuk jadi ojol, ngontrak di rumah kontrakan di daerah Menteng, yang mana dia kemudian jadi ojol dan GoFood ya teman-teman, ini untuk menghidupi keluarganya teman-teman, orang tua dan adik-adiknya. Kemarin ketika dia mengantarkan pesanan ya, orderan GoFood, dia kemudian terlindas atau dilindas ya oleh mobil rantis dari aparat, mobil yang namanya mobil barakuda gitu kan. Yang ini kemudian memancing solidaritas dan kemarahan daripada rekan-rekan ojek online dari seluruh wilayah Indonesia, dan ini memantik kericuan demo massa yang di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, terlepas dari itu kita bisa melihat kemudian kesedihan daripada keluarganya Afan Kurniawan ini ya, ibundanya ketika kemudian beberapa tokoh mengunjungi itu menangis. Saya nggak ngerti kemudian apa perasaan para aparat yang kemudian melindas si Afan Kurniawan ini gitu kan, kalau melihat video orang tuanya ketika putranya yang masih muda yang merantau ke Jakarta bukanlah jadi kemudian seorang pejabat yang gajinya sampai 3 juta per hari, tunjangan beras sampai 12 juta dan tunjangan rumahnya sampai 50 juta ya. Ini sekedar tinggal di kontrakan mencari nafkah untuk jadi ojol di Jakarta untuk menghidupi keluarganya gitu kan. Ini kemudian meninggal secara tragis ya. Nah, ini ada momentumnya teman-teman sebetulnya. Ini udah, kalau kita lihat memang udah kemarahan masyarakat, kekecewaan masyarakat ini utamanya kemarin pada DPR itu udah mencapai puncaknya ya. Saya sendiri juga kalau melihat ini udah kemarahan, kekesalan, dimana kita kemudian asal usulnya ini kan memang kericuan ini asal muasalnya kan memang sebetulnya kan dengan antara rakyat dengan wakil rakyat yang mereka pilih gitu kan, ketika kondisi negara lagi ekonominya lagi sulit untuk masyarakat gitu kan, banyak PHK terjadi, usaha yang macet gitu kan, malah justru kemudian DPR sebagai wakil rakyat tampaknya rasa empatinya itu nggak ada ya teman-teman. Dalam kondisi seperti itu mereka dinaikkan gajinya ya sampai 3 juta per hari, kemudian ada tunjangan rumah yang sampai 50 juta dan kemudian tunjangan beras yang sampai 12 juta gitu kan. Bahkan kemudian ketika masyarakat memprotes, ada yang mengatakan ya bahwasannya itu ya tolol yang memprotes itu, ini nggak ngerti gitu kan antara pemilih konstituen mereka dengan yang dipilih gitu kan. Dan ketika timbul ada demo, justru kabarnya mereka kan harusnya kan menemui gitu lah, menemui para konstituen mereka, pemilih mereka gitu kan. Intinya dari demokrasi kan itu kan. Tapi justru malah kabarnya juga ada yang kemudian usul untuk WFH gitu kan, hingga nggak ketemu ini kan. Harusnya kan ditemui baik-baik aja, toh mereka masyarakat ini adalah orang-orang yang mereka adalah wakil rakyat gitu kan, wakil masyarakat gitu kan. Akhirnya kemudian dari peristiwa itu ya benturannya kemudian dengan aparat gitu kan, benturannya dengan aparat sampai kemudian terjadi salah satunya memang terus menerus sampai ada korban ya, itu Afan Kurniawan saudara kita gitu kan, yang seharusnya ini bisa dicegah kalau kemudian kemarin wakil rakyat itu menemui para pemilihnya dan kemudian untuk merespon apa sih aspirasi mereka gitu kan. Tapi yang jelas nasi udah menjadi bubur saat ini. Memang kemudian keresahan dan kemudian polemik
eh, tekanan sosial, masalah ini udah merebak sampai di mana-mana dan tampak memang kecewaan masyarakat gitu kan. Dan memang kemudian ketika saya lihat-lihat di banyak komentar gitu kan, memang kalau kemudian yang paling realistis ketika buruh permintaannya salah satunya tuntutannya adalah pembubaran outsourcing ya teman-teman. Itu realistis ya teman-teman, realistis. Ini sangat adanya outsourcing ini betul-betul bikin buruh menderita gitu kan. Kalau ya perusahaan ya senang-senang aja, mereka nggak akan bayar pensiun, nggak akan bayar pesangon gitu kan. Nah juga kalau demo sama siapa, demo sama outsourcingnya buruhnya gitu kan. Tapi yang memang salah satunya yang lebih realistis lagi adalah salah satunya memang tuntutan mahasiswa ya teman-teman. Tuntutan mahasiswa ini untuk kemudian wakil rakyat ini kalau memang terketuk hatinya, ini udah ada korban jiwa, adalah memang pengesahan penerbitan daripada undang-undang perampasan aset para koruptor. Ini karena ini penyakitnya Indonesia ini yang paling parah, yang paling kronis merusak negara ini adalah kemudian para koruptor. Dan para koruptor itu sepertinya nggak ada takutnya lagi ya, mereka nggak takut dengan urusan pidana. Kalau kita lihat belum lama ini kan ada kasus pemerasan untuk penerbitan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kemenaker itu, yang mana di situ oknum-oknum tersebut tampaknya ada yang kemudian udah pakai pakaian orange di borgol, masih respon dari KPK mengepalkan tangan. Ini kemana rasa takutnya udah gak ada. Artinya memang bukan kita nggak hormat dengan namanya penegakan hukum, tapi penegakan hukum sendiri sepertinya nggak begitu bermanfaat ketika kemudian efek jerah ada. Nah saya juga nggak ngerti tentang wacana tentang undang-undang perampasan aset koruptor. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kita kemudian menunggu-nunggu, nggak tergerak juga wakil-wakil rakyat kita. Bahkan ketika dulu Bapak Mahfud MD menyuarakan tentang penerbitan undang-undang perampasan asetnya para koruptor, ada wakil rakyat yang kemudian berkata itu urusan ketua partai. Lah terus untuk apa kemudian kita memilih wakil rakyat itu kan? Yang ini memang tuntutannya memang sebetulnya sangat vital. Kalau kemudian bangsa ini mau bangkit, mau sembuh, ya salah satunya adalah dengan undang-undang perampasan aset para koruptor. Mereka pastinya salah satunya takut kematian itu dengan hukuman mati, dan takut kalau untuk dimiskinkan itu aja gitu kan. Dan kalau kemudian memang wakil-wakil kita di DPR kemudian masih berkilah lagi tentang undang-undang ini, saya nggak ngerti gitu kan, mereka itu wakili siapa. Karena memang kalau menurut hemat saya pribadi, yang paling dirugikan, yang paling cemas, yang paling ngeri ketika kemudian undang-undang perampasan aset ini diterbitkan adalah kemudian para koruptor gitu kan, orang-orang yang memang maling di negara ini, maling keuangan, yang malingnya udah gila-gilaan ya sampai triliunan gitu kan, yang ini menyengsarakan rakyat gitu kan. Dan kalau memang ini kemudian enggak, ini memang kondisinya kritis ya, beberapa daerah memang kemudian mulai bergejolak ya, apalagi di timur Indonesia yang memang juga dibumbui dengan isu separatisme gitu kan. Yang jelas ini sangat vital, terlepas dari tuntutan untuk kemudian penegakan hukum terhadap oknum-oknum aparat yang kemarin melakukan sampai melakukan tindakan yang memang di luar batas sampai kemudian melindas seorang demonstran kemarin ya. Terlepas dari itu, yang jelas memang harus fokus ya, sepertinya mahasiswa. Kalau rekan-rekan ojol mungkin kan memang salah satunya memang tuntutan mereka lain lagi gitu. Kalau yang para mahasiswa ini memang kemudian ya itu salah satunya undang-undang perampasan aset gitu kan. Betul-betul para koruptor ini yang betul-betul merusak negeri ini. Sampai saat ini memang kan masih menunggu ya, ada kasus korupsi yang di Kemendikbud yang merugikan negara ini sampai jumlahnya triliunan, kemudian kasus korupsi yang di Kemenak yang terkait dengan kuota haji gitu kan. Ini orang-orang di lingkar kekuasaan dari pemerintahan sebelum Pak Prabowo Subianto. Memang berat tugasnya Pak Prabowo, dan saya juga kemudian kesini mulai berpikir memang ada benarnya juga dugaan teori-teori konspirasi dari yang diungkapkan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Bangsa Ganda Nainggolan. Sepertinya memang ada yang membidik, berusaha mendiskreditkan Presiden Prabowo Subianto gitu kan. Karena memang
dimulai Presiden Prabowo ini memang kemudian udah aktif ya gitu kan, KPK dan Kejaksaan mulai aktif lagi, apapun itu gitu kan, ada nilai kurang dan lebihnya, dan ini pastinya juga menimbulkan ketidaksukaan oknum-oknum tertentu ya. Yang jelas pastinya kita menunggu nih apa jadinya atas demo-demo ini, apakah akan mengetuk hatinya para wakil rakyat kita atau kemudian berlalu begitu saja. Dan ini memang momentumnya sangat penting ya teman-teman, kalau bangsa kita masih mau bangkit lagi. Nah itu aja kalau menurut saya. Mungkin teman-teman punya analisa yang lain terkait dengan demo-demo gejolak di masyarakat di beberapa hari belakangan ini. Silahkan monggo teman-teman tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi